Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Khususnya kita akan belajar yaitu mengenai menemukan teorema Pythagoras. Kita mulai. Teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Diperhatikan ya, selain segitiga siku-siku tidak berlaku teorema Pythagoras. Di teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kalau begitu, kita harus paham benar mengenai unsur-unsur segitiga siku-siku. Yang pertama, ada sisi siku-siku yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya, yaitu yang pertama, sisi siku-siku. Pengertiannya yaitu sisi yang membentuk sudut siku-siku atau sisi yang mengapit sudut siku-siku atau sisi pada sudut siku-siku. Kemudian yang kedua, hipotenusa atau sisi miring, yaitu sisi di depan sudut siku-siku atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, ini ada dua gambar segitiga. Kita akan menentukan ya mana yang merupakan sisi siku-siku dan mana yang merupakan hipotenusa. Yang pertama segitiga ABC ya. Nah, ini sisi AB dengan sisi BC berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Kalian masih ingat ya, ini adalah tanda sudut siku-siku ya. Nah, sisi yang membentuk sudut siku-siku yaitu sisi AB dan sisi BC. Maka kedua sisi ini disebut sisi siku-siku. Adapun sisi di depan sudut siku-siku yaitu sisi AC. Maka sisi AC ini disebut sisi miring atau hipotenusa. Sehingga sisi siku-sikunya adalah sisi apa tadi? Yaitu AB dan BC ya. Nah, kemudian hipotenusanya atau sisi miringnya adalah sisi AC. Berikutnya gambar yang kedua yaitu segitiga KLM siku-siku di titik L. Maka sisi siku-sikunya yaitu sisi pada sudut siku-siku yaitu KL dan LM. Ini sisi KL, ini sisi LM. Berarti sisi siku-sikunya adalah sisi KL dan sisi LM. Kemudian sisi miringnya adalah sisi di depan sudut siku-siku, berarti sisi KM. Nah, jadi awas, sisi miring itu bukan berarti sisi yang digambar miring. Kalau sisi yang digambar miring, ini miring semuanya ya. Jadi pengertian sisi miring atau hipotenusa adalah sisi di depan sudut siku-siku ya. Kita lanjutkan. Kita akan menemukan teorema Pythagoras dari gambar ini. Jadi Pythagoras itu merupakan ahli matematika yang hidup pada abad 6 Masehi ya. Pada abad 6 Masehi ya. Nah, ini suatu saat setelah melakukan kegiatan beliau lelah, kemudian istirahat dan mengamati gambar pengubinan ya. Nah, pengubinan kita bisa gambarkan seperti ini. Kalau misalnya ini sebuah pengubinan, kita cuplek saja ya, sebuah pengubinan dengan bangun ubinnya berbentuk masing-masing persegi, jadi ada 9 persegi satuan. Jadi kalau misalnya ini persegi satuan, jadi panjang sisinya ini satu satuan panjang tentunya ya. Satuan panjang bisa sentimeter, bisa meter, bisa yang lainnya ya. Nah, sekarang pada persegi yang ini kita gambar diagonalnya. Kita gambar diagonalnya seperti ini. Maka kita dapatkan segitiga siku-siku. Ada 2 dan kongruen. 1, 2. Nah,
Yang pertama ini sudutnya siku-siku ya, tanda siku-siku bisa seperti tadi atau seperti itu. Nah, segitiganya kita arsir. Segitiganya kita arsir. Nah, ini kita pakai segitiga siku-siku yang ini saja. Nah, ya. Segitiga siku-siku yang berwarna hijau. Kalau sudah, pada segitiga siku-siku yang berwarna hijau ini, sisi siku-sikunya adalah ini, 1, 2. Nah, pada sisi siku-siku yang pertama, ada persegi ini. Jadi persegi ini adalah persegi pada sisi siku-siku yang pertama. Kita beri nama persegi A. Jadi persegi A adalah persegi pada sisi siku-siku yang pertama. Kemudian pada sisi siku-siku yang kedua juga ada persegi ini. Panjang sisinya 1 satuan. Berarti ini kita beri nama sisi B. Adapun pada sisi miringnya ya. Nah, bisa kita gambarkan persegi satuannya dengan cara begini. Persegi ini kan persegi itu kan sudut-sudutnya 90 derajat. Jadi kalau ini saya gambarkan seperti ini. Nah, ini ya, berarti ini 45, ini 45, berarti ini 90 ya. Kemudian ini jadi sudutnya ini juga 90. Kemudian ini kita hubungkan. Maka sudut-sudut ini juga 90 derajat, sehingga bangun yang berwarna merah ini juga merupakan bangun persegi. Nah, persegi yang berwarna merah ini adalah persegi pada sisi miring atau pada sisi hipotenusa. Kita beri nama persegi C. Nah, persegi C ini ya. Nah, sekarang luas persegi A. Luas persegi A. Nah, luas persegi A, kita perhatikan persegi A ini kan panjang sisinya 1 satuan, berarti 1 kali 1. 1 kali 1 hasilnya 1, satuan luas. Satuan luas bisa sentimeter persegi, bisa meter persegi, bisa kilometer persegi, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini panjangnya 1 cm, ini 1 cm, maka luasnya 1 cm persegi. Sekarang luas persegi B. Luas persegi B sama, yaitu persegi B ini panjang sisinya 1 satuan, berarti 1 kali 1 sama dengan 1 satuan luas. Nah, bagaimana dengan sisi C? Nah, sisi C itu bisa kita lihat begini. Persegi ini itu kan juga panjang sisinya 1 satuan. Berarti ini persegi C itu terdiri dari 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Kita beri nama saja, ini misalnya ini daerah P, ini daerah Q, ini segitiga yang pertama daerah P, ini segitiga yang kedua adalah daerah Q, ini segitiga yang ketiga adalah daerah R, ini segitiga yang keempat adalah daerah S. Maka luas P, luas Q, dan luas R itu sama. Sebelum ke sini ya, kita jumlahkan dulu luas persegi A. Ini ya, kita lambangkan luas persegi A. Kalau kita jumlahkan dengan luas persegi B, itu sama dengan 1 tambah 1, sama dengan 2 satuan luas. Nah, baru ke C. Baru ke persegi C. Nah, luas P, luas Q, luas R, dan luas S, maaf ini S, luasnya kan sama, ya. Nah, jadi luas daerah P sama dengan luas daerah Q sama dengan luas daerah R
sama dengan luas daerah S. Berapa? Nah, ini ya. Kita beri contoh salah satu persegi ini. Kalau kita bagi 2, nah, ini kan satu persegi luasnya adalah 1 satuan luas. Berarti ini masing-masing bagian ini berarti setengah satuan luas. Bagian ini juga sama, setengah satuan luas. Berarti luasnya P adalah setengah satuan luas. Q juga setengah satuan luas, R sama, S juga begitu ya. Berarti luas P sama dengan luas Q sama dengan luas R sama dengan luas S adalah setengah satuan luas. Nah, berarti ya untuk luas C, luas daerah C atau luas persegi C, yaitu persegi C itu persegi pada sisi miring. Luas persegi C itu sama dengan luas persegi luas P ditambah luas Q ditambah luas R ditambah luas S sama dengan P-nya tadi 1 satuan luas, setengah ya, setengah satuan luas ditambah luas Q setengah satuan luas ditambah luas R setengah satuan luas ditambah luas S juga setengah satuan luas sama dengan setengah tambah setengah 1, ini juga 1 berarti 2 satuan luas. Nah, kalau sudah ya, luas persegi C yaitu persegi pada hipotenusa adalah 2 satuan luas. Padahal tadi luas persegi A ditambah luas persegi C juga 2 satuan luas. Berarti bisa kita tuliskan begini, luas persegi C itu sama dengan luas persegi A ditambah luas persegi B. Semoga bisa kalian pahami ya. Berarti ini luas persegi A yaitu luas pada sisi siku-siku yang pertama. Luas persegi B ada luas persegi pada sisi siku-siku yang kedua. Luas persegi C adalah luas persegi pada sisi hipotenusa. Ternyata luas persegi pada sisi hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Nah, ini bisa kita buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana tadi? Yaitu luas persegi pada hipotenusa itu sama dengan jumlah luas persegi sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Gambar berikutnya, perhatikan segitiga ABC, siku-siku di titik B. Ini lambang siku-sikunya ya. Nah, sisi siku-sikunya adalah AB dan BC, sedangkan sisi miringnya atau hipotenusanya adalah sisi AC. Nah, pada sisi AB ini terdapat persegi dengan panjang sisi 3 satuan. Maka kita bisa menghitung luas persegi pada sisi AB karena panjang sisinya 3 satuan, luas persegi itu sisi kali sisi, berarti luasnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. 9 apa? Tentu saja 9 satuan luas. Kemudian luas persegi pada
sisi BC. Ini juga sisi siku-siku. Nah, sisi BC panjangnya 4 satuan. Maka perseginya ini panjang sisinya adalah 4 satuan. Berarti luasnya 4 kali 4 sama dengan 16 satuan luas. Nah, kedua persegi ini yaitu persegi pada sisi siku-siku AB dan persegi pada sisi siku-siku BC. Kalau luasnya kita jumlahkan, maka 9 ditambah 16 hasilnya 25 satuan luas. Nah, sekarang kita hitung luas persegi pada sisi AC. Luas persegi pada sisi AC. Nah, persegi pada sisi AC, sisi AC itu panjangnya 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini juga panjang sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang sisinya 5 satuan, berarti luasnya 5 kali 5 sama dengan 25 satuan luas. Ternyata dengan gambar ini juga kita dapatkan ya, luas persegi pada sisi AC sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan sisi BC. Dengan kata lain bisa kita tulis begini ya. Luas persegi pada sisi AC 25. Ini persegi pada sisi AC itu adalah persegi pada sisi miring. Berarti luas persegi pada sisi miring atau pada hipotenusa itu sama dengan jumlah luas. Sama dengan jumlah luas persegi, ini kan pada sisi AB dan sisi BC, berarti jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Nah, itu ya, sehingga ini berlaku untuk setiap segitiga siku-siku. Jadi pada setiap segitiga siku-siku itu pasti berlaku begitu. Ya, bisa kita tambahkan di sini pada setiap segitiga siku-siku itu pasti berlaku seperti ini. Luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari panjang sisi AB. Ya, panjang sisi AB. Panjang sisi AB kita tulis begini ya. Sisi AB panjangnya adalah 3 satuan. Kemudian sisi BC panjangnya 4 satuan, ya. Kemudian sisi AC panjangnya 5 satuan. Ini 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan. Nah, sekarang kalau sisi AB kita kuadratkan, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian sisi BC kita kuadratkan, berarti BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat, karena BC-nya 4 sama dengan 16. Nah, ini kalau kita jumlahkan, itu sama dengan 25. Kemudian sisi AC kita kuadratkan, AC-nya 5 berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Ternyata AC adalah sisi miring. AB dan BC masing-masing sisi siku-siku. Ternyata kuadrat dari sisi miringnya atau kuadrat hipotenusanya itu sama dengan jumlah kuadrat. Ini kan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti kan ini bisa kita tulis begini. 5 kuadrat, ini AC kuadrat kan, sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat.
sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat tambah sisi siku-siku 2 kuadrat. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini. Ya, bisa kita tuliskan di sini, berarti teorema atau teorema Pythagoras juga bisa kita sebut seperti ini, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, begitu ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Ini berlaku untuk setiap segitiga siku-siku. Nah, atau bisa kita tulis begini. Nah, kita ditulis di sini saja ya. Atau bisa kita tulis begini. Sisi miring dikuadratkan, nah gitu ya, sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat ditambah sisi siku-siku 2 dikuadratkan. Jadi sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat tambah sisi siku-siku 2 kuadrat. Demikian rumus Pythagoras. Kita lanjutkan, kita gunakan rumus Pythagoras tadi untuk menentukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku pada gambar berikut ya. Ini ada segitiga PQR. Berarti sisinya PQ, QR dan PR. Nah, kita tentukan dulu sisi siku-sikunya. Sisi siku-siku adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Berarti sisi PQ dan sisi PR, yaitu PQ dan QR. Kemudian hipotenusanya, PQ dan PR, bukan QR ya. PQ dan PR. Nah, saya ralat ya. Kemudian hipotenusanya adalah sisi di depan sudut siku-siku, yaitu QR. Nah, sekarang kita susun rumus Pythagorasnya tadi. Sisi miring kuadrat berarti QR kuadrat ya. QR kuadrat, sisi miringnya kan QR, sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat yaitu PQ kuadrat ditambah sisi siku-siku 2 kuadrat yaitu tambah PR kuadrat. Ini. Nah, rumus ini bisa juga kita tuliskan bagaimana kalau PQ kuadrat. Berarti kalau PQ kuadrat, nah bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kalau kalian bingung misalnya ada begini. 10 itu sama dengan 6 ditambah 4. Berarti kalau kita mau menghitung 6, berarti 6 sama dengan 10 dikurangi 4, gitu kan? Berarti kalau mau menghitung PQ kuadrat, berarti PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PR kuadrat. Sekarang kalau mau menghitung PR bagaimana? Maka PR kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Mudah-mudahan kalian paham ya. Berikutnya, bagaimana kalau panjang sisi diketahui? Misalnya begini ya. Ini segitiga, namanya adalah segitiga PQR. Sisi di depan sudut P itu namanya sisi P, panjangnya dinyatakan dalam P. Kemudian sisi di depan sudut Q yaitu PR, kita beri nama sisi Q atau panjangnya dinyatakan dalam Q. Kemudian sisi di depan sudut R yaitu PQ itu diberi nama sudut R. Nah, dari sini juga bisa kita susun rumus Pythagorasnya.
Sisi miringnya P, berarti sisi miring dikuadratkan, yaitu P kuadrat sama dengan sisi siku-siku yang pertama kuadrat, yaitu R kuadrat ditambah Q kuadrat. Bagaimana kalau menghitung R? Berarti R kuadrat sama dengan bagaimana? P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Sedangkan Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi, ayo, dikurangi apa? Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R kuadrat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang yang terakhir. Segitiga siku-siku tanpa nama, tapi panjang sisinya dinyatakan dalam A, dalam B, dan dalam C. Maka sisi siku-sikunya adalah, nah, yang membentuk sudut siku-siku adalah sisi B dan sisi C, yaitu B dan C. Adapun hipotenusanya adalah A. Sekarang kita tuliskan rumus Pitagorasnya, yaitu sisi miring kuadrat berarti A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, yaitu B kuadrat plus C kuadrat. Berarti untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.